Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan update penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek fiktif di lingkungan PT Pembangunan Perumahan atau PT PP, yaitu terkait dengan penahanan para tersangkanya. Sebelum Pak Asep Guntur menjelaskan secara lengkap terkait dengan konstruksi perkara dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, kami akan menghadirkan para tersangka dimaksud. Cukup teman-teman. Baik, silakan kembali ke tempat. Kita lanjutkan kepada Bapak Asep Guntur Rahayu, kami persilakan. Terima kasih Mas Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya hormati dan saya cintai serta saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang selalu hadir membersamai kami dalam setiap keadaan dalam rangka penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi. Pada kesempatan malam hari ini, izinkan kami menyampaikan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek fiktif di lingkungan PT PP. Bisa kami sampaikan bahwa sektor konstruksi merupakan pilar strategis pembangunan nasional, di mana kualitas infrastruktur yang kita temui dan kita gunakan setiap hari sangat ditentukan oleh integritas proses pembangunannya, sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan tentunya. Jadi ada jembatan, jalan, dan lainnya, rekonstruksi, serta gedung-gedung pemerintahan yang dibangun tentunya terkait dengan integritas ya, pelaksana dari pembangunan tersebut. Karena itu sektor ini seharusnya menjadi contoh penerapan tata kelola yang bersih. Karena kebermanfaatan dari sarana dan prasarana tersebut dalam menunjang peri kehidupan bangsa dan negara itu sangat dibutuhkan. Jadi ketika pembangunannya bisa berjalan dengan baik, bisa berproses dengan lancar dan sesuai dengan aturan, maka tentunya akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Praktek korupsi seperti manipulasi, markup, atau pengaturan proyek tidak hanya merugikan keuangan negara, namun juga menciptakan resiko bagi keselamatan masyarakat. Jadi infrastruktur apapun itu tentunya kalau dibuat tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan standar, tentunya akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Layanan yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, selain juga merupakan badan usaha, yang artinya adalah lembaga yang profit taking atau mencari untung, tetapi juga di sisi lain lembaga tersebut dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Artinya dalam produknya BUMN manapun yang paling utama adalah
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Misalnya BUMN yang bertanggung jawab di bidang konstruksi tentunya harus memberikan hasilnya berupa jalan atau bangunan atau gedung atau jembatan dan lainnya, konstruksi yang bagus. BUMN yang bergerak di bidang transportasi, transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, bisa menjamin keselamatan dari masyarakat. Keselamatan serta kenyamanan tentunya. Ini yang menjadi titik tolak atau titik ukur keberhasilan dari badan usaha milik negara tersebut, selain dari diperolehnya laba dari hasil usahanya. Infrastruktur yang seharusnya memberikan manfaat jangka panjang bagi publik justru dapat berubah menjadi ancaman keselamatan bagi masyarakat ketika dalam proses pembuatannya terjadi tindak pidana korupsi. Untuk itu KPK meyakini pengelolaan uang negara tidak boleh dijadikan ruang eksperimen, tindakan menyimpang, setiap pelanggaran integritas yang berpotensi merusak kualitas pembangunan, mencederai kepercayaan publik, dan menghambat kemajuan nasional. Kenapa? Karena kerja-kerja kami juga tentunya mendukung asta-cita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto nomor 7 khususnya terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian KPK juga melalui fungsi pencegahan pasca penindakan menegaskan pentingnya akuntabilitas tata kelola BUMN, penguatan sistem pengawasan internal dan budaya anti korupsi menjadi langkah lanjut agar setiap entitas BUMN benar-benar menjalankan mandat publik secara transparan dan bertanggung jawab. Artinya kalau tidak ada pengawasan ya, memang ada pengawas internal maupun pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat misalnya, tetapi tidak cukup, maka kami juga melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh atau pelayanan yang dilakukan oleh BUMN. Jadi kami berharap apa yang kami lakukan itu memberikan dampak positif kepada masyarakat khususnya, sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari kerja-kerja yang dilakukan oleh badan usaha milik negara. Pada kesempatan ini, hari Selasa malam tanggal 25 November tahun 2025, KPK akan mengumumkan penahanan tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengerjaan proyek fiktif di lingkungan PT PP. Ini sudah jelas rekan-rekan, proyeknya pun fiktif. Ini sangat miris ya, di tengah negara kita sedang membutuhkan anggaran untuk proyek-proyek besar seperti MBG, kemudian proyek-proyek infrastruktur lainnya, tapi pada kenyataannya BUMN ini masih mengerjakan proyek fiktif. Artinya hanya mengambil uangnya saja, proyeknya tidak ada, itu pekerjaannya tidak ada, gitu ya. Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka, yaitu Saudara DM selaku Kepala Divisi Engineering, Procurement, dan Construction atau EPC PT Pembangunan Perumahan atau PTPP. Yang kedua adalah Saudara HN selaku Senior Manager Head of Finance dan Human Capital Development Divisi atau EPC PTPP. Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 25 November hari ini sampai dengan tanggal 14 Desember 2025 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Selama periode tahun 2022-2023, Divisi Engineering, Procurement, dan Construction atau EPC, PTPP memiliki beberapa proyek pekerjaan, baik proyek yang dikerjakan sendiri ataupun yang bersifat konsorsium atau joint operation. Bahwa pada Juni 2022, Saudara DM memerintahkan Saudara HNN menyediakan dana sebesar 25 miliar yang diklaim untuk keperluan proyek CISEM dari tender yang dimenangkan oleh Divisi EPC PT PP.
Agar pengeluaran terlihat wajar, ya, terjadi pengaturan penggunaan vendor atas nama PT AW dengan menggunakan nama saudara EP dan saudara FH selaku office boy untuk dibuatkan dokumen purchase order beserta tagihan fiktif dan validasi atas dokumen pembayaran tersebut. Jadi dibuatkanlah atau dilengkapi dokumen-dokumennya gitu ya. Biarpun pekerjaannya fiktif, tapi kan pertanggungjawabannya menggunakan dokumen-dokumen. Nah, dokumennya tersebut dilengkapi seolah-olah bahwa pekerjaannya ada. Nah, ini itulah pentingnya turun ke bawah dilakukan pengecekan, karena bisa saja kalau hanya berdasarkan dokumen pengendaliannya atau pengecekannya, pekerjaannya tidak ada. Ya, seperti itu. Setelah dana dibayarkan kepada masing-masing vendor fiktif, DM dan HNN menerima dana pencairan dari vendor fiktif tersebut melalui stafnya dalam bentuk falas. Mungkin ini karena uangnya jumlahnya besar ya. Kalau falas bisa diringkas menjadi lebih sedikit gitu ya. Artinya lebih kalau nilai dalam rupiahnya ya sama gitu, tetapi kan kalau ditukarkan ke falas bisa lebih sedikit. Selain menggunakan vendor fiktif atas nama korporasi dan perseorangan, terdapat vendor fiktif lainnya pada beberapa proyek pekerjaan lain atas nama saudara KYD selaku driver, saudara APR selaku office boy, dan saudara KUR selaku staf keuangan divisi EPC PTPP dengan nilai proyek 10,8 miliar rupiah. Ini proyeknya fiktif 10 miliaran ya. Perbuatan melawan hukum dengan modus penggunaan vendor fiktif ini kembali dilakukan DM dan HNN secara berulang kali. Ya, jadi di sini perbuatan melawan hukumnya adalah dengan menggunakan modus menggunakan vendor fiktifnya, vendornya tidak ada, gitu ya, seperti itu. Dalam kurun waktu Juni 2022 sampai dengan Maret 2023 terdapat 9 proyek fiktif dengan total mencapai 46,8 miliar rupiah yang dikerjakan oleh divisi EVC PTPP dengan rincian sebagai berikut. 1. Pembangunan pabrik peleburan atau smelter nikel di Kolaka senilai 25,3 miliar rupiah. 2. Pembangunan Mines of Bahodopi Blok 2 dan 3 di Morowali senilai 10,8 miliar rupiah. Ketiga, pembangunan Sulut 1 Coal Fired Steam Power Plant di Manado senilai 4 miliar rupiah. Keempat, PSPP Port Said di Timika, Papua senilai 1,6 miliar rupiah. Kelima, Mobile Power Plant atau MPP paket 7 di Nabire, Ternate, Bontang, dan Labuan Bajo senilai 607 juta rupiah. Keenam, Mobile Power Plant MPP paket 8 di Jayapura dan Kendari senilai 986 juta rupiah. Ketujuh, PLTMG Bangkanai di Kalimantan Tengah senilai 2 miliar. Kedelapan, Manyar Power Line di Gresik, Jawa Timur senilai 1 miliar rupiah. Dan kesembilan, divisi EPC senilai 504 juta rupiah. Dari nilai proyek Mines of Bahodopi Blok 2 dan 3 pada poin nomor 2 di atas tadi ya, DM berinisiatif mengalirkan uang tersebut untuk tambahan pembayaran tunjangan hari raya THR dan tunjangan variabel TIFAR dengan rincian penerimaan sebagai berikut. 1. Saudara KUR sebesar 7,5 miliar dan 2. Saudara APR sebesar 3,3 miliar. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara setidaknya senilai kurang lebih 46,8 miliar rupiah. Akibat adanya pengeluaran dari kas perusahaan untuk pembayaran vendor fiktif yang tidak menghasilkan manfaat apapun bagi perusahaan dan bagi masyarakat khususnya. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan
pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Yunto pasal 64 ayat 1 KUHP. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mas Jubir. Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah menjelaskan secara lengkap terkait dengan konstruksi perkara dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, yaitu Saudara DM selaku Kepala Divisi EPC PT PP, yang kedua Saudara HNN selaku Senior Divisi EPC PT PP, di mana kepada dua tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 25 November sampai dengan 14 Desember 2025. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab terkait dengan perkara ini. Untuk sesi pertama, silakan. Oke, tidak ada pertanyaan. Sesi kedua perkara lain juga ya, jangan. ada nih yang kedua nih. Oh, bukan yang ini, oke. Mas Mario masih tetap istiqomah. Silakan, Mas Mario. Ya, terkait kasus ini sebenarnya apakah memang pertama kasus ini kan seingat saya itu tidak hanya Cisem ya, tapi berlanjut sampai ke ujung Pulau Jawa. Gitu, ini artinya ada proyek-proyek fiktif yang sengaja dibuat dengan adanya pemuafakatan jahat. Nah, ini kan yang menjadi tuan rumah itu kan sebenarnya Kementerian SDM. Nah, dalam kasus ini apakah memang tidak ada keterlibatan Kementerian SDM? Dari rangkaian proyek ini, seingat saya itu diketahui oleh Menteri SDM sebelumnya. Dan diduga kuat adanya semacam tidak hanya diketahui adanya perintah dan sebagainya. Apakah KPK juga akan mendalami ke mantan Menteri SDM? Nah, kedua, sebelum dilakukan penahanan tadi informasinya mungkin ada salah satu tersangka dimintakan rekening korannya, itu apakah memang sudah ada semacam tindakan TPPU bagi salah seorang atau keduanya tersangka dalam kasus ini. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Mario. Ada 2 poin pertanyaan. Yang lain, teman-teman, cukup? Baik, silakan Pak Deputi, 2 poin pertanyaan dari Mas Mario. Mas Jubir, alhamdulillah cepat ya, langsung selesai setelah ini. Ya, oke. Saya masih ingat ini perkara yang sering ditanyakan waktu itu oleh Mas Mario. Ini yang Cisem gitu. Cisem itu saya kira daerah mana gitu. Ternyata itu singkatan. Cirebon, Semarang kalau tidak salah, yaitu pipanisasi ya. Ini. Baik Mas Mario, apakah KPK akan ini karena ini proyeknya ya Mas Mario, proyeknya SDM kan gitu ya. Maka Mas Mario ini yang nyampe ke Pak mantan Menteri dan lain-lain. Jadi sejauh ini yang kami temukan ya di di penanganan perkara ini baru proyek-proyek fiktif yang memang dilakukan oleh oknum di PTPP sejauh ini. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam penanganan perkaranya nanti, kan ini masih awal ya penahanan dan juga nanti akan masih berlanjut penyidikannya, kemudian juga nanti dibawa ke persidangan, seperti itu. Nah, tentunya juga akan ada pendalaman-pendalaman kepada pemilik pekerjaan. Kan kalau PTPP itu adalah pelaksana pekerjaan, gitu ya, kepada pemilik pekerjaan terkait dengan pekerjaan-pekerjaannya dan lain-lainnya. Pertanyaannya kan yang sederhana begini, apakah pemilik pekerjaan itu tidak pernah melihat kan gitu ya pekerjaannya,
sampai terjadi adanya proyek fiktif ini kan gitu. Nah, berangkat dari sana tentunya juga kita akan memperdalamnya seperti apa yang terjadi di lapangan. Jadi ditunggu ya Mas Mario ya. Kemudian yang kedua, tadi tersangka dimintakan rekening koran. Ini memang ditanya ya Mas Mario ya. Gitu. Ya, nanti kita akan dalami ya ke penyidiknya terkait dengan kemungkinan-kemungkinan. Jadi dalam perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi itu menjadi salah satu predikat crime. Ya, tindak pidana pencucian uang. Tentunya kalau nanti kami menemukan bahwa uang hasil tindak pidana korupsi itu dipindahkan, dirubah bentuk, disembunyikan dan lain-lain gitu ya. Itu sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang TPPU. Ya tentunya kita akan juga menggunakan pasal tersebut untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Demikian mungkin Mas Jubir. Terima kasih. Mas Mario, ada tambahan? Kedengaran kok Mas, nggak pakai itu juga. Ya, nambahin aja untuk kasus ini kan baru 2 tersangka ya. Iya. Ini pertanyaan khusus Pak Deputi kali ya. Kira-kira ini baunya ada rehabilitasi nggak buat 2 orang ini kira-kira? Makasih. Itu akan dijawab di sesi berikutnya. Karena pasti pertanyaannya ke situ. Baik, terima kasih Pak Deputi, Mas Mario dan teman-teman.